Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga pada saat itu termasuk sangatlah sederhana. Walaupun sebenarnya bisa saja beliau memiliki harta yang banyak dari rampasan perang dan dari hasil beliau berdagang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menyukai zuhud dan beliau lebih mengutamakan kebutuhan umat dan untuk kemaslahatan umat Islam. Sampailah pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa harus berhutang untuk memenuhi beberapa keperluannya. Beliau berhutang kepada seorang Yahudi di Madinah yang bernama Zaid bin Sani'ah. Sebagian masyarakat Madinah mengenal Zaid tidak hanya sebagai pedagang, akan tetapi ia dikenal juga sebagai ahli kitab. Ia pakar atau ahlinya kitab Taurat, sehingga ia sangat dihormati oleh kaum Yahudi pada saat itu di kota Madinah. Walaupun Zaid sesungguhnya mengetahui kabar kenabian dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam kitab Taurat dan Injil, akan tetapi karena gengsi dan malu, Zaid bin Sani'ah enggan untuk menyatakan agama Islam. Maka begitu Rasulullah SAW berhutang kepadanya, Zaid melayani Rasulullah SAW seperti orang biasa. Lalu Rasulullah SAW dan Zaid menyepakati tenggat waktu untuk pembayaran utang tersebut. Hari demi hari berlalu, Nabi Muhammad SAW pada sewaktu-waktu sedang memimpin majelis ilmu di dalam Masjid Nabawi, yang pada saat itu di dalam masjid penuh dan sesak oleh para sahabat yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah dari Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah Zaid bin Sani'ah. Ia masuk merangsak ke dalam majelis Rasulullah SAW tersebut. Kemudian ia meminta celah agar bisa sampai ke saf yang paling terdepan. Nah sahabat, banyak kaum muslimin di sana yang belum mengetahui siapa pria yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Bukannya langsung duduk, akan tetapi Zaid yang kini sudah berada di saf terdepan, justru ia berdiri tepat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lalu menarik kain sorban yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melingkar di leher beliau, sehingga menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika itu tercekik. Kemudian seluruh sahabat Nabi pun berdiri. Mereka seperti hendak menyerang pria asing itu. Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepala orang ini." Sayyidina Umar menatap Zaid dengan wajah merah padam karena menahan amarah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi isyarat dengan tangannya agar Sayyidina Umar dan seluruh hadirin tenang. Masih dalam posisi dan keadaan tercekik, lalu Rasulullah SAW menoleh ke arah Zaid. "Wahai Yahudi, ada apa?" kata Rasulullah SAW tanpa mengungkapkan nama Zaid bin Sani'ah. "Kau berhutang padaku Muhammad, dan aku tahu kalian ini orang-orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran hutang," kata Zaid bin Sani'ah. "Bukankah belum tiba saatnya tenggat waktu untuk pembayaran?" tanya Rasulullah SAW. "Saya tidak peduli, bayar utangmu sekarang juga," kata Zaid bin Sani'ah kembali sambil melepaskan sorban Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW berpaling kepada Sayyidina Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 sya, sekira 40 kilogram kurma untuk membayar utangku kepada Yahudi ini, dan sebanyak 20 sya kurma lagi untuk tambahannya." "Wahai Rasulullah, 20 sya itu untuk hutang engkau, akan tetapi yang 20 sya lagi itu untuk apa?" tanya Sayyidina Umar kembali. "Itu sebagai tambahan karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Rasulullah SAW. Nah sahabat, singkat cerita, Sayyidina Umar pun keluar dari dalam masjid dan berjalan menuju Baitul Mal atau kas negara. Dia diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Sayyidina Umar mencoba meredam kesalahan. Bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa dengan pongahnya mencekik Rasulullah SAW di hadapannya?
Ketika itu ingin betul Sayyidina Umar melampiaskan amarahnya ke orang Yahudi tersebut yang sedang berjalan di belakangnya. Tapi bagaimanapun ketaatan Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad SAW jauh lebih besar. Sampailah Sayyidina Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat Nabi yang bergelar Al-Faruq itu lantas menyiapkan 2 karung yang masing-masing akan diisi oleh 20 syak kurma. Karung pertama telah tuntas diisi oleh 20 syak lalu diberikan kepada pria Yahudi itu. Sementara Sayyidina Umar sedang mengisi karung kedua, sang pencekik Rasulullah SAW tadi mencegahnya. "Wahai Umar, tahanlah, jangan kau masukkan kurma itu ke karung itu," katanya. Sayyidina Umar pun tidak peduli. "Aku hanya melaksanakan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Aku tidak ingin mendengarkan perkataanmu." "Wahai Umar, apakah engkau tidak mengenali saya?" "Aku tidak peduli," jawab Sayyidina Umar dengan ketus. "Saya adalah Zaid bin Sani'ah," kata orang Yahudi itu kembali. Mendengar nama Zaid bin Sani'ah, Sayyidina Umar seketika itu terkejut. Kemudian beliau berdiri menghadapinya. "Apakah benar kamu Zaid bin Sani'ah, Zaid yang pendeta Yahudi, ahli kitab Taurat?" tanya Sayyidina Umar setengah tak percaya. "Benar, akulah Zaid bin Sani'ah," jawab orang Yahudi tersebut dengan tenang. "Kalau begitu, bukankah engkau tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" tanya Sayyidina Umar kembali. "Benar, aku mengetahuinya, tapi coba engkau pikir, wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya di depan kalian, umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi. Bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apa engkau pikir aku sudah gila?" kata Zaid bin Sani'ah kembali. "Lalu mengapa engkau melakukannya?" tanya Sayyidina Umar. "Sungguh sebelum aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya, hanya saja masih ada satu tanda yang belum nampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya," jelas Zaid bin Sani'ah kembali. "Maka dari itu aku nekat melakukan hal tersebut tadi. Aku tahu utang Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenaran adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad. Dan kini aku percaya ternyata benar kasih sayang beliau mengalahkan rasa amarahnya. Maka saksikanlah wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah," tegas Zaid bin Sani'ah. Nah sahabat, akhirnya pendeta Yahudi tersebut mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam. Semoga dengan mendengarkan cerita ini bisa menambah rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi yang agung dan mulia, yang mencintai umatnya melebihi beliau mencintai diri pribadi beliau sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.